Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang berbahagia ini kita masih dapat bersua dan dapat berjumpa. Nah, ini semua adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Baik kawan-kawan semua, pada pertemuan kali ini kita akan membincangkan beberapa penyakit yang banyak sekali terserang masyarakat kita dewasa ini, yaitu penyakit yang diakibatkan oleh permasalahan kelebihan asam di dalam badan orang tersebut. Apabila badan kita kelebihan asamnya, kurang basa sehingga tidak imbang, maka akan muncul beberapa penyakit yang tentunya diantaranya adalah asam lambung, yang ketika kita minum obat asam lambung, obat mah atau lain sebagainya, tetapi tidak mendapatkan perubahan yang berarti, itu dikarenakan karena tingginya asam dalam tubuh orang tersebut. Atau bisa juga orang yang tinggi asam itu akan menyebabkan dia mendapatkan penyakit asam urat, asam urat, sehingga dia merasa sakit di persendian-persendian badannya. Biasanya sakitnya di kaki, di tumit. Kemudian kalau tidak ditangani dia akan bengkak, dan juga sakit di lutut atau sakit di pergelangan tangan atau di sendi-sendi yang lain sebagainya. Itu asam urat. Ketika dicek asam uratnya memang bacaan asam uratnya menjadi tinggi, sehingga diberikan obat asam urat. Setelah diberikan obat asam urat, dia makan obat asam urat tersebut, dan beberapa waktu berlalu asam uratnya kembali seperti semula. Artinya dia kembali sakit dan tentunya harus mencari obat lagi, sehingga dia terikat selalu dengan obat, baik dengan obat herba maupun dengan obat-obat kimia. Dan tentunya terikat dengan obat kimia itu jauh lebih berbahaya karena berefek dengan berbagai macam penyakit yang lain yang akan menyusul. Kemudian juga orang yang tinggi kadar asam dalam badan bisa menyebabkan dia mendapatkan darah kental, sehingga dia bisa DM, bisa kencing manis, yang menyebabkan dia menjadi sakit seluruh badan, menjadi tidak nyaman, menjadi kadang-kadang gatal, dan yang lebih parah sampai gangren, sampai luka-luka di kakinya. Dan bacaan daripada DM-nya semakin tinggi. Kalau dia makan obat, disuntik insulin dan lain sebagainya, dia turun sebentar. Kalau obatnya habis, DM-nya akan kembali naik. Itu permasalahan sebenarnya adalah karena tinggi asam di dalam darah orang tersebut. Begitu juga yang dengan bermasalah dengan kolesterol, begitu juga bermasalah dengan bacaan tekanan darah yang tinggi, dan berbagai penyakit-penyakit degeneratif lain bisa muncul diakibatkan oleh keadaan asam di dalam badannya yang terlalu tinggi. Beberapa gejala yang bisa dipelajari, apakah orang ini tinggi kadar asam di dalam badannya. Di antaranya dia ketombean, dia sering tumbuh ketombe di kepala, atau kadang-kadang juga bisa dirasakan giginya selalu terasa ngilu,
dan sering gatal-gatal di badan, sakit di persendian dan lain sebagainya, itu adalah isyarah tubuh atau gejala-gejala yang menandakan bahwa orang tersebut memiliki kandungan asam yang tinggi di dalam tubuh badannya. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara sederhana yang bisa dibuat sendiri di rumah adalah mengikuti pemakanan seperti pemakanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat jus, buat infus yang cocok, yang baik dibuat untuk meninggikan alkali di dalam badan adalah dengan mentimun. Ambil mentimun, pilih mentimun yang besar, pilih mentimun yang warnanya lebih kentara, yang lebih hijaunya lebih kuat, kemudian dicincang-cincang mentimun tersebut. Setelah dicincang, dimasukkan ke dalam gelas atau ke dalam media yang agak besar sedikit, dan dimasukkan air yang siap untuk diminum. Kemudian biarkan sampai beberapa jam. Setelah itu minum air itu sedikit-sedikit untuk menambah alkali di dalam tubuh badan. Tetapi tentunya kesannya sedikit tidak cepat, tapi akan lambat. Ada cara yang lebih mudah untuk sekarang. Tuan guru kami dari HPA Internasional telah membuat cara untuk menambah alkali dalam badan ini. Nah, menambah alkali dalam badan yaitu hanya tinggal disupply alkali ini, supply saja di bawah lidah seperti ini. Kemudian supply-nya untuk yang belum terlalu parah, boleh disupply 3 kali. 3 kali supply untuk 2 kali pakai, pagi 1 kali dan sore 1 kali. Kemudian disupply di dalam air, yang air tersebut akan diminum air 1,5 atau 1,5 liter. Kemudian diguncang air tersebut 53 kali. Kemudian minum air itu, insya Allah seluruh kadar asam di dalam badan kita akan menurun, dan badan kita akan imbang, akan stabil, akan balance kembali antara asam dan basa, sehingga ketika tubuh kita sudah tidak tinggi lagi asam di dalam tubuh kita, maka dengan izin Allah penyakit satu persatu akan meninggalkan tubuh kita. Orang yang bermasalah dengan darah tinggi, insya Allah tekanan darahnya nanti sedikit demi sedikit akan menurun, dan akan tiba pada bacaan yang baik 120, dan kalau memang asamnya sudah stabil, dia tidak harus makan obat selama-lamanya. Begitu juga dengan penyakit asam urat. Asam uratnya, ketika kadar asam dalam badan sudah stabil, maka asam uratnya juga akan ikut stabil. Ini adalah satu lagi produk yang luar biasa bagi yang memang sudah parah dengan asam urat. Ini ada namanya gout, yaitu asam urat bahasa kita. Ini juga tinggal di spray di tempat yang sakit, misalnya di pergelangan sudah sakit, tinggal dispray saja dan dispray di bawah lidah. Kalau belum parah, cukup 2 kali pemakaian dalam 1 hari. Pagi dispray 3 kali dan malam dispray 3 kali. Insya Allah dengan izin Allah, menggunakan produk-produk HPA Internasional buatan seorang yang sangat luar biasa dalam pengobatan, yang telah menemukan sebuah metode sprayologi yang sangat bermanfaat untuk umat pada era sekarang ini.
Terima kasih atas perhatiannya, dan boleh dipesan barang-barang ini di tempat kami. Insya Allah Allah akan memberikan kesembuhan untuk kita semua. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.